Listen-only mode. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Philip Morning Market Call edisi hari ini, hari Kamis tanggal 29 Desember 2016. Sebelum kita mulai sesi Philip Morning Market Call hari ini, sebelumnya saya ingin mengetahui apakah suaranya sudah dapat terdengar dengan jelas. Ya, baik. Terima kasih Pak Antonius dan Ibu Suryani. Berikutnya sesi pertama akan bersama dengan rekan saya Pak Jasa. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Langsung saja kita mulai acara kita. Hari ini kami proyeksikan IHSG akan bergerak bullish di support level 5114 dan resisten level di 5261. Market driver hari ini adalah meskipun pagi ini pasar di Asia dibuka berada di bawah tekanan jual setelah indeks saham di Wall Street semalam menderita penurunan tipis setelah berminggu-minggu naik terus. Pelemahan pada data pending home sales menjadi penyebabnya, meskipun biasanya data ini sangat jarang ya menjadi faktor penggerak indeks. Selain itu juga permintaan terhadap US dollar masih cukup kuat karena obligasi pemerintah Amerika menawarkan premium yang semakin besar terhadap obligasi negara-negara zona euro. Pelemahan data pending home sales dan juga kuatnya permintaan pada lelang US Treasury 5 tahun menyebabkan rally di pasar obligasi pemerintah Amerika Serikat. Imbal hasil atau yield dari US Treasury bertenor 10 tahun turun ke level 2,50. Ini adalah terendah dalam 2 minggu. Sementara pada saat yang sama imbal hasil atau yield dari surat utang negara-negara zona euro juga turun dengan laju yang lebih cepat. Ini dipicu oleh kekhawatiran mengenai seberapa kuatnya rencana penyelamatan sektor perbankan di Italia dan juga sikap kehati-hatian di akhir tahun, sehingga gap antara yield imbal hasil US Treasury dan juga surat utang pemerintah zona euro semakin lebar, sehingga membuat US dollar menguat terhadap euro. Selain itu, kalau kita lihat dari regional, dari sisi makroekonomi, Kementerian Keuangan Korea Selatan merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2017 dari sebelumnya 3,0% menjadi 2,6%. Selain itu juga dari Korea ada data industrial output yang lompat 3,4% dari bulan sebelumnya di bulan November. Ini adalah kenaikan bulanan terbesar ya, lebih dari 7 tahun, dalam lebih dari 7 tahun. Selain itu juga data-data ekonomi lainnya yang dirilis hari ini adalah data kepemilikan asing pada surat utang pemerintah Jepang dan juga data perdagangan Hong Kong. Stock news kita hari ini diawali dengan Bank Mandiri atau BMRI. Hingga November 2016, BMRI mencatatkan penurunan 24,43% secara year-on-year pada laba bersih akibat dari kenaikan biaya operasional sebesar 78%. Kenaikan ini utamanya disebabkan oleh naiknya alokasi pencadangan sebesar 47,75% menjadi 30 triliun.
Yang kedua adalah Bank Negara Indonesia atau BBNI. BBNI mencatatkan kenaikan laba bersih 24,35% menjadi 9,48 triliun rupiah hingga November 2016. Pencapaian ini didukung oleh kenaikan 17% year on year pada net interest margin. Yang ketiga adalah Bank Bukopin BBKP. Hingga November 2016, BBKP merealisasikan laba bersih sekitar 1 triliun rupiah. Ini adalah kenaikan 8,6% dari periode yang sama tahun lalu. BBKP juga mencatatkan net interest margin yang tumbuh hingga 23,71% secara year on year. Dan yang terakhir adalah Mayora Indah atau MIOR. MIOR menargetkan pertumbuhan yang lebih tinggi pada produk-produknya pada akhir tahun ini. MIOR juga mengatakan bahwa permintaan akan ekspor untuk pasar ekspor akan tumbuh antara 15 hingga 20% dan juga merasa yakin bahwa target penjualan ini akan dicapai untuk tahun ini yang nilainya kurang lebih adalah 17,5 triliun rupiah. Ya, itulah Teknos kita hari ini. Kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan untuk mengajukan pertanyaannya melalui channel-channel yang sudah tersedia. Terima kasih. Ya, pagi Bapak Ibu sekalian. Untuk sesi tanya jawab akan bersama saya Aditya Nugroho di sini. Sebelumnya akan kita bahas mengenai pergerakan IHSG. Tampak menarik bahwa memang pekan ini sudah diwarnai dengan aksi window dressing atau Santa Rally dan kenaikannya sudah cukup drastis dari posisi 5.020-an hingga kemarin ditutup di 5.200 atau sudah naik lebih dari 180 poin dalam waktu 2 hari. Namun kenaikan ini juga tidak terlalu topang dengan volume tebal karena memang pelaku pasar sudah banyak yang mengambil libur sehingga dengan volume market yang berkurang lebih mudah untuk menggerakkan saham-saham. Terlihat kemarin pergerakan tidak hanya di saham-saham blue chip namun juga saham-saham second dan third liner. Jadi ini semua saham ikut bergerak. Namun tetap kita perlu waspada karena kemungkinan rally ini hanya berlangsung hingga akhir tahun dan Januari kita masih belum tahu apa yang terjadi karena memang kenaikan kemarin tidak ditopang oleh sentimen fundamental yang memadai karena kalau kita lihat berita bahwa sekarang perbankan banyak mulai mengerek deposito bahwa artinya ini untuk menangkal arus dana asing keluar dan juga potensi untuk kenaikan suku bunga di tahun depan akan menjadi lebih besar. Tambah lagi dengan target pemerintah untuk menurunkan bunga kredit akan menjadi berat dengan adanya langkah perbankan dan juga terkait dengan The Fed nantinya. Nah, namun kita bicara hingga akhir tahun ini masih ada peluang karena kita lihat di sini ada resisten di level 5270 hingga 5300 peluang kenaikannya. Dan saham-saham yang rally kemarin atau mungkin saham-saham fundamental bagus namun belum rally itu juga bisa jadi peluang untuk ikut naik hingga akhir tahun ini. Ya, berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab pertama dari Pak Antonius Leo untuk saham El Nusa, Bank Jatim dan Alam Sutra. Baik, Pak.
El Nusa juga tampaknya sudah rally namun masih minim. Peluangnya untuk kembali menguji batas upper downtrend channel ini terbuka lebar dan kisaran resistennya ada di kisaran 450 hingga 460 Pak. Jadi mungkin jika sudah mendekati atau mencapai level tersebut bisa mulai take profit karena memang selama dia belum menembus upper downtrend channel ini, kami rasa peluang untuk terus terkoreksi masih besar di saham Elsa. Jadi lebih baik kita take profit dulu di level tersebut dan menantikan di harga bawah kembali mungkin di kisaran 300-an untuk kembali akumulasi. Di sisi lain jika memang dia breakout konfirmasi di 460 yaitu adalah upper trend channel-nya, ini bisa berubah menjadi kembali uptrend dan rally yang cukup panjang akan menanti, jadi tidak usah takut ketinggalan di saham Elsa. Tetap lebih baik kita waspada dan berhati-hati dengan pergerakannya. Lalu saham Bank Jatim. Untuk Bank BPD Jawa Timur ini kemarin sudah naik, ini hari pertama. Kalau kita lihat rally-nya biasanya berlangsung 2 hingga 3 hari, ditambah sekarang sudah hari kedua menjelang akhir tahun, mungkin besok juga masih bisa akan naik. Kalau kita lihat di sini indikator stokastik sudah ada di area hampir oversold dan sudah mulai melandai. Sementara harga saham sudah lebih dulu naik, jadi peluang kenaikannya masih cukup besar hingga esok hari dengan target terdekat di harga 600 hingga 610. Namun 600 tampaknya lebih masuk akal di saham BJTM. Sama dengan Elsa juga ini level-level ini bisa dimanfaatkan untuk profit taking karena sebaiknya untuk posisi Januari kita ambil nanti saja, lihat bagaimana opening awal tahun untuk lebih amannya. Lalu ada Alam Sutra. Untuk Alam Sutra ini ada kenaikan cukup moderat. Untuk target terdekat ada di kisaran 360 hingga di 370 Pak. Jadi resistennya di sana bisa dimanfaatkan untuk profit taking karena memang dari sektor properti sendiri belum ada kabar gembira sama sekali dari sisi penjualannya. Demikian Pak Antonius. Berikutnya Bapak Rizky Septiansyah untuk saham BBPT, NIKL, BEX, dan Bumi. Baik. Pertama kita ke BBPT. Ya, BBPT tampak kemarin 2 hari terakhir justru terkoreksi setelah ada pengumuman closing deal antara Velda dengan grup Raja Wali di harga 500-an. Namun tetap pantau saja, Anda sudah mulai mereda aksi jualnya, ini bisa kembali diakumulasi di kisaran tentang 260 hingga 275 karena harga closing deal di harga 500-an memang masih memberikan premium cukup jauh dibanding dengan harga pasar saat ini. Jadi tampaknya masih bisa ditradingkan, namun kami sarankan untuk trading jangka pendek saja, tidak untuk di keep 2 hari atau lebih karena memang risikonya cukup tinggi di saham ini. Tambah lagi dengan indikator stokastik maupun MACD tampaknya peluang menguat mengecil dan kita sebaiknya tunggu sampai harga terkoreksi dan selesai dan memasuki fase konsolidasi untuk kembali akumulasi di saham BBPT ini. Tapi support pertamanya area ada di 265 hingga 275 tadi Pak. Seandainya support itu mampu bertahan, maka bisa masuk. Namun jika tidak bertahan dan jebol ke bawah, lebih baik tunggu lagi di area bawah di kisaran 245 untuk mencoba kembali entry. Lalu saham NIKL. NIKL ini juga tampaknya cukup berisiko tinggi dan kami tidak sarankan untuk trading jangka panjang. Jadi one day trade saja di saham NIKL ini. Kalau kita kemarin ada 2 hari kemarin setelah menguat tinggi sampai ke level 2.900, namun akhirnya ditutup hanya naik tidak banyak di level 2.500, ditambah dengan bentuk candlestick kemarin yang merah, maka ada peluang bagi saham NIKL ini terkoreksi. Kami tidak bisa banyak menyarankan, namun ini kami kembalikan kepada Bapak Ibu yang sudah mengerti pergerakan NIKL, bisa trading, namun jika belum mengerti dan belum mengenal saham ini lebih baik untuk hindari saja saham NIKL ini. Untuk support area ada
peluang menguji level 2260 hingga 2250, Pak. Lalu saham BEX. Untuk saham BEX tampaknya sudah mulai slow down pasca kehebohan red issue kemarin dan bergerak di rentang 54 hingga 57. Dan ini bisa kita lihat mungkin dalam jangka pendek diterdikan di rentang 55 hingga 60 saja, Pak. Jadi ini bisa ditektokan dan baru bisa kembali agresif seandainya ada pergerakan masif seperti kita lihat yang candle hijau ini bisa diikuti, namun paling hanya 2-3 hari pergerakannya, tidak banyak. Jadi untuk saat ini masih bisa di trading sempit saja di rentang 55 hingga di 60. Berikutnya saham Bumi. Saham Bumi kalau kita lihat dari indikator MACD-nya ini ada peluang pembalikan arah, ini sudah memasuki area konsolidasi ditambah dengan stokastika mulai ada menguat. Namun kalau kita lihat dari gerakannya yang cukup dinamis juga dan volatile, maka bisa tetap pantau ketat saham ini karena rentang hariannya volatile. Jadi hari ini hijau, besok bisa merah lagi, dan hari ini seandainya ada koreksi sampai ke 260 mungkin bisa coba spekulasi buy di situ, dan target resistennya ada di kisaran Rp300 di saham Bumi. Demikian Pak Rizky Septiansyah. Berikutnya Ibu Alimi Nuribat untuk saham Antam dan LSIP baik. Untuk saham Antam kita lihat dari fundamental dulu. Untuk Antam mudah-mudahan tahun ini labanya yang akan diumumkan pada bulan Februari Maret nanti mampu terdongkrak oleh kenaikan harga komoditasnya. Lalu juga dari sisi investasi perusahaan capital expenditure juga masih jalan terus dengan pembangunan pabrik ferronickel baru di Halmahera Timur. Dan juga pemanfaatan peak ore untuk nikelnya di lokasi yang sama. Jadi secara operasional tampaknya perusahaan masih akan optimis ke depannya mengenai sektor nikel ini. Dan kalau kita dari sisi teknikalnya ini juga sudah mulai memasuki fase konsolidasi Bu pasca tertekan dan sedang menguji resisten di 890. Kalau kita lihat waktu yang tinggal hingga 2 hari ini mudah-mudahan mampu ditarik hingga ke level 920 untuk window dressing akhir tahun karena indikasi ke sana cukup besar. Kita lihat indikator stokastik sudah golden cross dan MACD sudah menjelang sinyal-sinyal beli di sini karena sudah mulai konsolidasi. Mudah-mudahan hari ini mampu breakout 890 dan kita menantikan level 920 di saham Antam. Kemudian saham LSIP London Sumatera. Untuk LSIP cukup volatile juga, namun arahnya masih downtrend. Kalau kita lihat tren minor jangka pendeknya di sini ini masih mengarah ke bawah. Namun dengan adanya window dressing akhir tahun mudah-mudahan sedikit bisa mengangkat pergerakan saham LSIP ini. Untuk resisten terdekat LSIP ada di kisaran 1750 hingga 1780. Jadi kalau kemarin masih ada barang, bisa level tersebut dapat digunakan untuk trading sell, dan kita menantikan harga lebih rendah lagi untuk kembali akumulasi. Dan kalau kita lihat downtrend channelnya ada potensi untuk menuju ke level 1600-an di saham LSIP untuk jangka menengahnya. Demikian Ibu Alimi. Kemudian Bapak Ahmad Riyandi untuk Unilever, mohon bahas pergerakannya support resisten di harga berapa. Baik, untuk Unilever tampaknya kemarin juga sudah technical rebound, dan selamat bagi yang sudah berhasil bottom fishing di hari Selasa kemarin. Ini untuk resisten terdekat ada di kisaran 40.000 Pak, sekaligus angka psikologisnya.
Dan melihat kenaikan yang cukup tinggi 2 hari ini, maka tampaknya level 40.000 ini cukup optimis bisa ditembus. Namun kami sarankan setelah level 40.000 kita lihat pergerakannya juga sudah mulai melambat atau cukup berat, bisa kembali profit taking karena kita menantikan Januari nanti tampaknya ada peluang juga untuk kembali terkoreksi untuk IHSG dan juga saham-saham blue chip. Ditambah lagi dengan saham Unilever memang berada dalam tekanan downtrend yang cukup kuat sejak bulan November lalu, di mana dia sudah beberapa kali mematahkan support kuatnya antara 54.000 dan kemudian 43.000. Lalu kemarin juga menguji support di 39.700 sebelum akhirnya memantul. Jadi kalau berkaca kepada rebound pas bulan rebound pas bulan Desember kemarin, maka kenaikannya kami perkirakan tidak lebih dari 41.000 untuk saham Unilever. Demikian Pak Ahmad Riyandi. Berikutnya Pak Abdul Roma untuk Indofood dan LPKR. Untuk Indofood di sisi indikatornya tampak baik karena ada sinyal beli di MACD dan stokastik juga tampaknya masih ada peluang untuk kembali menguat. Namun kalau kita lihat pergerakan harganya secara candlestick kemarin justru ada terkoreksi meskipun open gap di harga 7.700. Nah, hari ini kita melihat apakah dia mampu turun di bawah 7625 atau tidak, karena seandainya jika dia mampu bertahan di atas 7625 maka masih bisa dikip untuk besok hari dengan target resisten di level 7.800 hingga 7.850 di saham Indofood. Namun karena memang Indofood ini masih bergerak dalam tren downtrend dan kita lihat kemarin ini penurunan tanggal 22-nya ini membentuk new low dibanding dengan penurunan tanggal 28 November, maka besar kemungkinan bahwa saham ini masih akan dalam posisi downtrend. Jadi lebih baik bisa sell on strength di saham Indofood dalam waktu 2 hari ini. Lalu saham LPKR. LPKR ini juga dalam posisi downtrend panjang dan kita lihat kemarin sudah menembus upper dari downtrend channelnya. Mudah-mudahan ini menjadi indikasi bagus bagi saham LPKR untuk konsolidasi ke depannya. Namun kita lihat pada perdagangan awal tahun apakah dia mampu bertahan di rentang 700 hingga 740, dan jika dia mampu bertahan dalam cukup panjang ini adalah peluang untuk akumulasi karena pasca penurunan yang dalam dan panjang seperti ini maka konsolidasi juga akan cukup panjang. Namun nanti payoff-nya ketika dia rebound maka potensial gain-nya juga lumayan. Kalau kita sini ada resistance 900, maka tidak menutup kemungkinan bahwa level tersebut dapat dicapai asalkan dia sudah konfirmasi memasuki fase konsolidasinya sekarang ini. Demikian Pak Roma. Sama-sama Pak Antonio. Baik, dengan Pak Ferdi dengan saham BBTN dan BJBR. Baik. Untuk BBTN secara fundamental ini tampaknya masih solid dengan kredit KPR-nya juga masih kencang. Kalau kita lihat dari technical ini sudah kemarin ini sudah mampu bertahan di rentang support 16.30, 16 hingga 16.30 pasca penurunan dalam di bulan November lalu. Dalam jangka pendek tampaknya masih bisa menguji ke level 1.800, namun mengingat kenaikan yang cukup drastis maka dalam 2 hari ini sebaiknya bisa take profit sell on strength di level 1.800 hingga 1810. Namun seandainya ada koreksi nanti bulan Januari dan tidak lebih rendah dari level 1630 ini bisa kembali diakumulasi dan kita manfaatkan trading jangka pendek karena rentangnya cukup lebar antara level 1600 hingga 1800 di saham PBTN ini. Ditambah lagi dengan faktor fundamental yang kuat ini menjadi kita lebih aman dan secure untuk memperdagangkan saham PTN ini. Lalu Bank Jawa Barat dan Banten. Untuk BJBR, pergerakan kenaikannya sudah
cukup drastis dari harga kisaran 1560 di awal bulan Desember hingga sampai ke level 3400. Jadi kami kira kenaikannya sudah terlalu tinggi, Pak. Dan pasca kenaikan tinggi itu volatilitas juga melonjak, jadi pernah sehari rentangnya antara 2.900 hingga 3.500. Jadi kami tidak sarankan untuk keep di saham BJBR. Jika Bapak ingin trading one day, ini lebih baik jika Bapak berani untuk trading kan, namun jika itu di keep kami tidak menyarankan. Ditambah untuk MACD tampak ada anomali di sini ketika ini masih menunjukkan sinyal menguat, namun ada tanda-tanda ada sedikit pelemahan di sini. Dan juga indikator stokastiknya sudah mulai cukup melandai, jadi mungkin bisa sell on strength di saham BJBR dengan support di resisten di kisaran 3.500 hingga 3.600. Demikian Pak Ferdi. Ya, jadi untuk BJBR lebih untuk swing trading saja, dan BBTN trading bisa, namun jika Bapak ingin keep jangka menengah dan panjang bisa selama dia tidak menembus support di level 1630 Pak untuk BBTN-nya. Demikian. Selanjutnya dari Ibu Vivi Astuti untuk saham Pegas, Telkom, dan Pakuan. Baik Ibu Vivi. Untuk saham Pegas tampaknya ada pembalikan arah, dan ini bagus karena dia tidak membentuk newest low pasca penurunan tanggal 15 November. Jadi mudah-mudahan dia mampu kembali ke resisten 2.900 dan beyond that breakout di level 2950 untuk mengkonfirmasi kenaikan kembali ke uptrendnya. Untuk jangka pendek ini tampaknya masih bisa di-keep di saham Pegas dengan target terdekat resisten di kisaran 2.800 sebelum menuju level 2.900. Kalau kita lihat sentimennya untuk mengenai merger dengan Pegas dengan milik Pertamina hulunya, ini sudah mulai mereda dan mudah-mudahan tidak membebani pergerakan saham Pegas ke depannya. Jadi ini masih bisa di-keep untuk jangka menengah. Lalu untuk saham Telkom, kemarin juga sudah technical rebound pasca pelemahannya, namun kalau kita lihat dalam tren jangka menengahnya ini masih kurang begitu baik, jadi bisa dimanfaatkan jangka pendek saja dengan target resisten terdekat kisaran 3.900 hingga 4.000 untuk kembali dilakukan aksi profit taking. Jika kemarin Ibu berhasil bottom fishing di kisaran 37 hingga 3.800, jika hari ini masih menguat, masih bisa diikuti, namun sebaiknya besok menjelang penutupan bisa kembali take profit. Mudah-mudahan besok bisa mencapai level 39 hingga 4.000 rupiah, Bu. Selanjutnya saham Pakuan. Sama seperti Alam Sutra kemarin yang didera dengan aksi jualan dan hingga membentuk downtrendnya. Namun kalau kita di sini, jika yang berhasil bottom fishing pada hari Selasa kemarin, selamat dan bisa take profit di kisaran 600 hingga 620 untuk saham Pakuan ini. Mengingat perdagangan hanya akan berlangsung 2 hari, jadi kemungkinan kenaikan masih akan tertahan di sana. Berikutnya kita akan melihat koreksinya apakah dia mampu menjebol level 540, 530 atau justru dia mampu bertahan di atas level tersebut. Jika low-nya tidak menjebol level 540, maka ini menjadi baik dan mudah-mudahan bisa kembali menjadi uptrend untuk jangka menengahnya di saham Pakuan. Namun untuk jangka pendek ini sebaiknya targetkan profit di kisaran 610 hingga 620 saja, Bu. Jadi untuk lebih amanan dan mengamankan profit yang sudah kita peroleh. Demikian Ibu Vivi. Lalu ke Ibu Foni untuk saham Gajah Tunggal. Baik Ibu. Untuk Gajah Tunggal juga masih berada dalam downtrend channelnya, sama seperti Elsa bentuknya, dan
memanfaatkan momentum window dressing, harapannya dia bisa mampu ditarik ke level 1200 dan hingga level 1240 untuk kemudian dilakukan aksi profit taking, karena memang downtrend channelnya ada di area tersebut untuk resistennya. Dan ketika sudah sampai di area tersebut, kita bisa lepas barang dan nanti menantikan di kisaran Rp1.000 atau Rp900 untuk kembali akumulasi. Di sini kita lihat ada level support di kisaran angka psikologis Rp1.000. Harapannya Rp1.000 itu mampu menjadi support kuat dan saham Gajah Tunggal ini memasuki fase konsolidasi untuk kemudian menembus tren menurunnya atau downtrend channelnya. Demikian Ibu Foni. Sama-sama Pak Luroma. Lalu Pak Erwin Yudo untuk saham Bumi, SMBR, Garuda, Harum, dan PTB. Baik, untuk Bumi sudah kita bahas, akan kita review sedikit. Untuk Bumi masih bisa diikuti Pak sampai kisaran harga 300 dapat dilakukan profit taking karena kemarin level high-nya di situ. Dan jika sudah breakout 300 baru nanti kita lihat untuk atur strategi baru. Namun jika untuk strategi dalam jangka menengah ini disarankan untuk profit taking di harga 300 hingga 310 saja Pak. Lalu saham SMBR. SMBR masih dalam posisi strong uptrend ya, dan kalau kita lihat ini sedang menguji level tertinggi sebelumnya di level 2720, dan jika level ini ditembus maka masih bisa diikuti barang beberapa hari, 2-3 hari. Jika sudah mulai melemah maka lakukan profit taking. Untuk jangka menengah panjang kita lihat sekarang semen batu aja ini dalam memasuki masa honeymoon dengan proyek pemerintah, terutama menjelang Asian Games 2018 di Palembang dan Jakarta, di mana membutuhkan pembangunan banyak venue serta LRT di Palembang. Kekhawatirannya adalah jika proyek tersebut sudah selesai, kedepannya what next untuk SMBR, karena area pemasaran SMBR saat ini hanya terbatas di area Sumatera Selatan saja dan sekitarnya, jadi tidak terlalu luas. Jadi jika kita perlu lihat proyek-proyek apakah yang nanti akan ada di area tersebut. Jika ada proyek baru dari pemerintah, maka SMBR masih bisa dilirik. Namun jika setelah selesai dari SEA Games, Asian Games, dan juga LRT selesai, mungkin kita bisa mulai mendiskon di harga SMBR dari harga sekarang. Lalu saham Garuda. Saham Garuda, kalau kita lihat dari operasional harusnya bisa memanen di saat-saat year end season seperti ini. Jadi liburan panjang harusnya bisa mampu menopang kenaikan traffic dari Garuda. Dan dari sisi harga tampaknya sudah mulai memasuki fase konsolidasi pasca downtrend sejak bulan Agustus, dan rentangnya akan ada di area 325 hingga 377, dan sekarang sudah mulai mendekati area bawah. Jadi potensi bisa buy on weakness di saham Garuda di harga 325 hingga 330 untuk nanti kembali take profit di kisaran 370 hingga 75 Pak. Jadi masih dapat ditradingkan di saham Garuda ini. Kemudian saham Harum Energi. Harum Energi ini masih dalam downtrend, namun gradiennya tidak terlalu besar, dan kita lihat di sini stokastik sudah mulai golden cross dan MACD ada peluang untuk kembali pembalikan arah, jadi bisa dimanfaatkan buy on weakness di saham Harum Energi, atau jika hari ini dibuka langsung menguat maka bisa diikuti dengan resisten terdekat di 2250 dan kemudian di level 2350 untuk resisten di saham Harum Energi. Lalu saham PTBA. Untuk PTBA juga masih cenderung sideways dengan peluang untuk menguat dan mudah-mudahan mampu menembus resisten 12380-nya untuk kembali ke area 12800-nya. Jadi sebagai resisten ada di area 12800 hingga 12900. Jadi dapat dimanfaatkan hingga akhir tahun ini. Tampak saham batubara belum dilanda aksi window dressing. Mudah-mudahan 2 hari terakhir ini saham batubara akan dilanda aksi window dressing sehingga kita bisa manfaatkan untuk profit taking dulu.
Demikian Pak Erwin. Selanjutnya Ibu Suryani untuk saham multipolar apakah sudah bisa entry midterm target price di berapa? Baik. Untuk multipolar tampaknya ada membentuk pola symmetrical triangle di sini dan kemarin pas berada di area triangle bawah dan semakin mengerucut. Ini kita tinggal menantikan dia breakoutnya entah ke atas atau ke bawah karena bentuk symmetrical ini membuka peluang 50-50 bagi kedua arah. Dan perlu kita perhatikan bahwa jika dia breakout ke atas dengan volume tebal, maka ini most likely aja akan kembali menguat dengan target price di harga 420 untuk jangka pendeknya. Untuk jangka menengah, kita bisa lihat highest level tertinggi sebelumnya di kisaran 480. Ini arahnya ke sana jika memang dalam waktu dekat ini dia konfirmasi breakout ke atas. Namun dia jika breakdown ke bawah, maka kita akan menantikan support di area 280-nya Bu. Jadi ini masih kondisi penentuan saat ini. Kami sarankan jika Ibu belum entry bisa tunggu dulu Bu, menunggu konfirmasi breakout dulu. Jika dia breakout ke atas di 360, maka level 375 pun masih cukup aman sebenarnya untuk kembali diakumulasi. Demikian Ibu Vivi. Oh maaf Ibu Suryani. Lalu dari Bapak atau Ibu Brian Mustika untuk saham Adikarya. Kemarin tampaknya juga sudah mulai dilanda aksi window dressing Adikarya dan kembali menguat. Di sini sebenarnya dalam 2 pekan ini sudah breakout dari downtrend channelnya dan mudah-mudahan akan memasuki fase konsolidasi dan menjelang untuk kembali uptrend lagi. Nah, ada resisten cukup kuat di level 2200 untuk mengkonfirmasi kembali menjadi uptrend dan level ini harus ditembus dengan volume tebal dan mampu bertahan di atas level tersebut. Jadi jangka pendek ini target terdekat ada di level 2200 dan jika Bapak atau Ibu sudah ada barang bisa mungkin set untuk lepas dulu di harga 2200 dan jika ada slide penurunan hingga ke level 2100 ini bisa kembali diakumulasi. Kalau kita lihat kemarin ini low-nya tidak membentuk newest low, artinya tidak lebih rendah dari harga terendah di penghujung November yaitu di harga 1800-an. Maka ini adalah sebenarnya peluang baik bagi saham ADI ini untuk kembali berbalik arah menjadi uptrend kembali. Jadi tetap perhatikan dan setiap ada koreksi selama dia tidak menembus lebih rendah dari level 1975, ini adalah peluang untuk akumulasi dan kita menantikan saham ADI ini untuk kembali merangkak naik. Namun sebaliknya jika dia break level terendah kemarin di 1975 atau di level 1834 ini, maka ini mengkonfirmasi bahwa ADI masih dalam posisi downtrend. Jadi kita menantikan dia untuk menembus level 2200 untuk konfirmasi uptrendnya. Demikian. Ya, untuk saham NIKL kita lihat kemarin memang ini untuk Pak Ferdi ya. NIKL memang pergerakannya sangat dinamis dan ini lebih cocok untuk trading saja Pak. Untuk sisi fundamental juga sebenarnya tidak terlalu banyak menopang. Jadi ini lebih untuk trading dan one day saja, tidak untuk di keep karena semakin kita lama untuk keep saham NIKL risikonya cukup tinggi. Demikian Pak Ferdi. Lalu Ibu Levi untuk saham Waskita, Akra dan Gajah Tunggal. Baik Ibu Levi. Untuk Waskita tampaknya sedang menguji area resisten 2500 Bu, mudah-mudahan mampu menembus dan hingga penghujung tahun mampu berada di level 2565. Namun tampaknya level tersebut bisa dimanfaatkan untuk profit taking terlebih dahulu dan kita bisa buy on weakness nanti ketika ada koreksi. Nah, harapan ke depan adalah koreksi tidak lebih rendah dari level 2300 karena untuk bentuk mengkonfirmasi dia dalam posisi uptrendnya. Di sini kita lihat dalam tren jangka pendek dia sebenarnya sudah masuk posisi uptrend, namun itu perlu dikonfirmasi dengan pelemahan nanti yang tidak lebih rendah dari level 2300-nya. Jadi untuk akhir tahun Ibu bisa set target price di harga 2600 untuk take profit di area sana Bu.
Lalu saham Akra. Untuk saham Akra tampaknya kemarin sudah ada technical rebound dan bottom fishing. Namun hari ini tampaknya ada sedikit koreksi di saham Akra. Mudah-mudahan tidak lebih dalam dari level 2650. Jadi mampu bertahan dan harapannya adalah hit target tersetting di 6.000 di penghujung akhir tahun ini, Bu. Jadi arahnya masih bisa ke 6.000 sebenarnya di saham Akra. Namun tetap jangka menengahnya ini dalam posisi downtrend cukup kuat. Jadi tidak kami sarankan untuk keep dalam jangka menengah dan panjang di saham Akra ini. Untuk kerja tunggal sudah kita bahas tadi, akan sedikit kita review. Untuk kerja tunggal open ini tampaknya sedikit terkoreksi ya Bu, dan mudah-mudahan bisa mampu kembali menguat dan dapat take profit di kisaran 1.200 hingga 1.180 hingga 1.200 Bu untuk akhir tahun. Namun dalam jangka menengah masih dalam trend downtrend, jadi tidak kami sarankan untuk di keep di saham kerja tunggal. Demikian Ibu Levi. Ya, tampaknya sudah 10 menit memasuki jam trading. Mudah-mudahan 2 hari terakhir ini masih bisa bertahan di zona hijau untuk IHSG kita dan kita bisa meraih gain yang cukup lumayan di Santa Rally ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan salam cuan.